Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal 'alan la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahu adzim. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersama-sama tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga siang hari ini khususnya kita masih diberikan kekuatan lahir maupun batin oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Tentu permohonan kita kepada Allah mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dari mimbar yang berbahagia ini saya mengajak sekaligus berwasiat baik untuk diri saya sendiri maupun juga untuk kaum muslimin yang hadir pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti takwa yang sebenar-benar. Intinya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, kita telah memasuki tahun Hijriah tahun 1444 Hijriah. Umur kita bertambah, jatah kita yang dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala berarti telah berkurang. Mengingatkan kepada kita sekalian, dengan kita bertambah umur, berkurang jatah hidup kita, mari di tahun baru Hijriah ini kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hijrah. Ada dua firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hijrahnya. Nabi berserta sahabat dari kota Makkah ke Madinah. Di dalam surat At-Taubah 20 ayat 20 Allah mengatakan kepada kita sekalian, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim alahum a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu berhijrah dari Makkah ke Madinah
Kemudian juga mereka mengeluarkan harta bendanya untuk bersama-sama Rasulullah SAW ke Madinah, mereka akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung. Kemudian orang-orang yang menerima, yaitu sahabat Ansor yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, mohon maaf. Itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan iming-iming yang luar biasa kepada mereka. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratuh wa rizqum karim. Jadi orang-orang yang beriman kemudian mereka berhijrah, kemudian berjihad fisabilillah, kemudian orang-orang Ansor yang mereka itu memberikan tempat tinggal bagi orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian mereka menolong orang-orang yang berhijrah ini dengan pertolongan yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhijrah, Nabi besar para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Kemudian juga orang-orang Ansor yang mereka menerima, kemudian menolong mereka, kemudian memberikan tempat tinggal bagi mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang luar biasa juga. Karena biasanya orang itu kalau menolong orang, ya, memberikan rezeki, kan orang-orang yang baru datang itu kan tidak mempunyai apa-apa. Kemudian dari sahabat Ansor itu kemudian dijamin itu makan, minum dan lain sebagainya itu, sehingga mereka itu menjadi dua golongan sahabat yang luar biasa akrabnya, saling tolong menolong. Dan inilah background daripada perjuangan umat Islam di dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, tentu hijrah ini bagi kita tidak akan kena dengan istilah hijrah ini. Karena Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah apa? Kalau bahasa pesantren itu bedai negara Mekah. Setelah Mekah ini kemudian ditaklukkan oleh umat Islam, kemudian Mekah menjadi apa? Menjadi daerah kekuasaan Islam, tidak ada hijrah lagi. Lah tentu saja semangat hijrah inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sekalian, sekaligus apa? Semangat kita sekalian ini merdeka 77 tahun yang telah lalu. Semangat ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sekalian. Oleh karena itu, saya tadi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah mengatakan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam Islam ini secara totalitas. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan agama kembali totalitas. Jangan ada campur aduk sinkretisme di dalam keyakinan kita sekalian.
Ini adalah perintah Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikuti langkah setan, jejak setan. Setan itu pasti datang kepada kita tatkala kita sekalian benar menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemudian setan datang kepada kita kemudian menggoda kita. Oleh karena itu, kalau kemudian ada di antara kita sekalian di dalam berkeyakinan ini masih menggunakan istilah sinkritisme, mencampur adukkan antara Islam dengan isme atau agama-agama yang lain, itu artinya kita sekalian masih belum belum totalitas. Saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, semangat berhijrah ini yang terutama adalah akidah kita. Jangan sampai kemudian kita sekalian menjadi orang-orang yang syirik gitu. Sebab banyak orang yang mengaku berislam tapi malah mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sekarang yang namanya orang ya, terutama orang-orang yang kliniknya itu luar biasa, itu masih menggunakan hal yang berkaitan dengan kenik, yang itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, padahal Islam ini mengajarkan kepada kita sekalian, kalau kita berakidah itu yang bersih, tidak ada keyakinan-keyakinan selain daripada keyakinan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, syirik ini ya, kalau kita bawa mati, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni. Kita lihat di dalam surat An-Nisa 148, kemudian 116, Allah mengatakan kepada kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adzima. Yang satu lagi, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dua ayat di dalam satu surat, yaitu di dalam surat An-Nisa, itu hampir sama isinya. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan selain dosa syirik. Selain dosa syirik, Allah akan masih memberikan ampunan kepada orang yang dikehendaki, kalau Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Kemudian di akhir ayat itu kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia telah melakukan kedzaliman yang sangat amat jauh. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kemudian yang satu lagi, faqad iftara isman adzima. Dia telah melakukan dosa yang sangat amat besar. Kaum muslimin yang berbahagia, ayat atau dua ayat ini menjadi penjelasan kepada kita sekalian, selain dosa syirik, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan memberikan, artinya masih membuka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ampunan kepada kita sekalian. Tapi tatkala kemudian syirik ini kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup rapat tidak akan memberikan ampunan kepada manusia-manusia atau kita-kita yang mengerjakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, lah di dalam prakteknya itu banyak sekalian kemudian kita sekalian yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di dalam masyarakat itu dianggap biasa saja gitu. Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian,
man ata arrafan au kahidan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu laqad kafara bima anzala ala Muhammadin. Artinya begini, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, ya, dukun-dukun bade itu ya, kemudian dia menanyakan sesuatu kepada yang bersangkutan, kepada dukun itu, kemudian dia membenarkan, kata Rasulullah, laqad kafara bima anzala Muhammadin. Orang yang melakukan perbuatan datang kepada dukun kemudian menanyakan sesuatu, kemudian dia percaya kepada dukun itu, Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, laqad kafara bima anzala ala Muhammadin. Itu berarti kita sekalian, kata Rasulullah, itu berarti kita mengingkari Al-Qur'anul Karim. Orang yang mengingkari Al-Qur'anul Karim itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kafir yang sesungguhnya. Bukan kafir nikmat atau kufur nikmat, tapi kafir dalam arti keluar daripada al-Islam. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, banyak di antara kita sekalian ini yang kadang-kadang juga, terutama di desa-desa tertentu itu ya, Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, menegaskan berkaitan dengan yang banyak dilakukan di tempat-tempat tertentu. Rasulullah mengatakan, inna ruqqa wat tamaima wat tiwalata sirkun. Suwuk atau sesungguhnya suwuk, kemudian tolak balak, kemudian ilmu pelet, ilmu yang mendekatkan antara laki-laki dan perempuan, itu ilmu yang tidak sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dari dukun-dukun itu, barang siapa yang melakukan, laqad kafara, laqad asroka. Jadi dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak dilakukan itu. Penjenengan lihat itu di kampung tertentu itu ada yang namanya kupat luar di atas pintu-pintu itu sebetulnya adalah tolak bala itu. Kalau tolak bala itu artinya dia itu masih ada kekuatan selain daripada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sekalian selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala dianggap masih mampu memberikan manfaat dan madarat dalam kehidupan kita sekalian. Padahal Islam memberikan pengertian kepada kita sekalian, menunjukkan kepada kita sekalian kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa-siapa. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian yang paling membahayakan lagi ya, kalau kita sekalian ini melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 65, Allah mengatakan kepada kita sekalian, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang terdahulu, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta, wahai Muhammad, kalau kamu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka. Sungguh, lanya itu adalah latakit itu ya. Sungguh benar-benar la yahbatanna amaluka, sungguh benar-benar bahwa amalmu nanti akan lenyap, akan hangus. Jadi orang yang selama hidupnya selama ini ya, sebelum dia meninggal itu adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amalnya baik, puasa dilakukan dengan baik,
sholatnya baik, kemudian dia seorang dermawan, tapi kemudian tatkala akhir daripada kehidupannya itu kemudian dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan hangus. Saya masih banyak melihat dengan kepala sendiri ya, di perapatan-perapatan terutama di pasar Gresik itu masih banyak orang yang istilahnya sesaji, buang bunga itu kan sebetulnya kan keyakinan Hindu, itu bukan keyakinan kita. Islam itu mengajarkan yang namanya tauhid itu benar-benar bersih daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi mari tatkala kita sekalian memasuki tahun baru Hijriah ini, kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhijrah, tapi diperintahkan kepada kita sekalian semangat berhijrah itu berhijrah dari kondisi kita sekalian, kondisi yang jahiliyah, yang syirik dan lain sebagainya, bersemangat untuk kembali kepada Islam yang sesungguhnya, Islam yang putih, bukan Islam yang macam-macam. Sekarang ini kan ada lagi ya, kalau di YouTube dan lain sebagainya ada Islam merah putih dan lain sebagainya. Islam yang kita pelajari itu dulu, yang kita pelajari di dalam pondok-pondok pesantren atau di sekolah-sekolah yang mengajarkan kepada kita sekalian tauhid itu, itulah yang semestinya kita terapkan dalam kehidupan kita sekalian. Jangan sampai kemudian kita sekalian terperosok dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf, mari kita akhiri khutbah siang hari ini. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.